warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mafika. Jadi di video kali ini saya tuh akan mereview mobil kesayangan saya, yaitu Daihatsu Chery tahun 1987. Nah, mobil ini adalah mobil Daihatsu dengan kapasitas mesin 1000 cc ya. Mobil ini 3 silinder teman-teman. Untuk mobil saya sendiri, Daihatsu Chery ini itu tipe yang CX. Jadi untuk Daihatsu Chery ini ada banyak sekali tipenya teman-teman ya. Nah, untuk yang saya ini tipenya CX. Nah, sebelum punya saya ada banyak lagi tipe-tipe lainnya. Biasanya teman-teman di komunitas itu sebutnya sebagai Matbull, Chery Matbull, G10, G11 ya, dan masih banyak lagi. Nah, mobil saya sendiri ini disebut sebagai Chery Capsule karena ini adalah generasi pertama Chery di tahun 87 yang menggunakan matanya kotak dan juga bodinya itu membulat seperti kapsul. Nah, ini pada tahun itu mobil ini sendiri teman-teman itu adalah saingan mobil Toyota Starlet. Kalau zaman tahun 87 itu Toyota Starletnya yang mode EP70 dan juga EP71 itu yang masih disebut orang sebagai Starco atau Starlet kotak teman-teman. Nah, saya sendiri sebelum mau membeli Chery ini, saya dulu mau beli juga mobil Toyota Starco. Karena kenapa? Toyota Starco ini dia terkenal tenaganya teman-teman ya, mesinnya bandel, tenaganya juga melimpah, kemudian produksi bahan bakarnya juga sangat kiri teman-teman ya. Jadi itu alasan saya kenapa dulu saya mau beli Toyota Starlet. Kenapa tiba-tiba saya beli mobil Daihatsu Chery? Ini pertama karena harganya lebih murah teman-teman ya. Jadi mobil ini waktu itu saya cari di marketplace, waktu itu di Facebook saya cari, harganya cukup murah teman-teman. Harganya cuma 18.500. Persisnya mobil ini waktu itu mobilnya masih di Palembang ya. Mobil ini saya beli dengan keadaan yang cukup baik ya, habis restorasi juga dari pemilik sebelumnya. Mungkin ada beberapa catatan waktu itu pada pemilik awalnya, seperti yang pertama itu air radiatornya itu cepat habis, kemudian ada bunyi gelodok-gelodok pada transmisi, kemudian pada bagian depan itu apron. Nah, apronnya itu waktu itu putus bagian depannya itu karena udah karat, jadi banyak juga yang harus diperbaiki. Jadi kalau saya total kemungkinan saya beli mobil ini di harga 25 juta sekian. Masih lebih murah dibanding dengan Toyota Starlet yang udah berada di range harga 30 juta hingga 50 juta di tahun 87 ya. Kita belum bahas Starlet Capsule, karena Starlet Capsule di daerah saya sendiri Pangkal Pinang, Batam itu harganya udah tinggi banget teman-teman ya, karena banyak penggemar mobil Toyota di sini. Nah, mobil ini sendiri itu saya bawa dan saya beli waktu itu pada akhir bulan Agustus kalau tidak salah. Waktu itu saya beli bersama ayah saya waktu itu. Jadi kami ngambilnya itu di Palembang dan kami bawa ke Pangkal Pinang itu menggunakan ferry. Jadi kami lewat jalur Tanjung Api-Api, kemudian Pelabuhan Tanjung Kalianunto, dan dari Pelabuhan Tanjung Kalianunto itu kami bawa ke Pangkal Pinang. Di malam hari waktu itu kami ngambilnya jam berapa ya waktu itu ya? Malam kami ngambilnya. Jadi untuk pengecekan unit itu nggak bisa terlalu maksimal. Jadi kami ambil di malam hari. Kalau nggak salah waktu itu jam 11 malam baru deal pembelian mobilnya. Gila sih waktu itu mobilnya, nekat ngambil mobilnya. Nah, kami bawa itu ada beberapa kendala juga waktu itu. Di Palembang waktu itu hujan lebat, kemudian banjir di beberapa titik, contohnya waktu itu di Lemaban, kemudian di daerah Raja Wali. Nah, ketika kami lagi menyetir, tiba-tiba indikator di mobil ini yang bagian pengecasan itu berbunyi teman-teman ya. Jadi dia berbunyi. Setelah kami cek, ternyata pengisiannya itu di bawah 11 volt ya. Biasanya itu normal 13 volt, ini 11 dan berkurang terus turun ke 9. Setelah kami cek, ternyata ada permasalahan di bagian alternator. Nah, di bagian dinamo cas itu rusak. Kemudian langsung aja tanpa pikir panjang saya bawa ke Audi Dinamo. Waktu itu di daerah Skip. Saya bawa dari sana, saya ganti
gantilah dengan copotan oli. Waktu itu saya kena biaya 650.000. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kendala lagi dan bagus. Nah, mobil ini sendiri teman-teman itu sangat enak sekali ya dikendarai. Jujur ini adalah mobil kedua saya setelah sebelumnya saya punya mobil Isuzu Panther tahun 95 yang high grade. Mobil itu juga waktu itu saya beli murah juga, waktu itu 24.500.000. Cuman mobil waktu itu dia ada kendala di transmisi, jadi agak nyeplos-nyeplos. Beda dengan Daihatsu Cherin saya ini. Mobil Daihatsu Cherin ini dia transmisinya enak banget. Dia 5 percepatan dan penggerak roda depan. Jadi sangat enak sekali untuk dikendarai dan juga responsif. Walaupun ya mobil ini tuh dia nggak punya power steering teman-teman ya. Jadi ketika saya parkir saya agak kewalahan karena setirnya berat banget. Tapi ketika kita berkendara setirnya tuh enak teman-teman ya. Kita tuh dapat merasakan feel dari setir ke rodanya itu secara langsung. Enak banget pokoknya. Jadi kalau teman-teman yang mau ngambil mobil non power steering tapi dia FWD itu silakan diambil teman-teman ya. Ternyata enak banget sensasi berkendaranya. Nah, di mobil Daihatsu Cherin ini yang saya suka lainnya adalah mobil ini sangat irit bahan bakar teman-teman ya. Jadi waktu itu ketika saya mengambil mobil ini dari Palembang, waktu itu saya isi full tank, kemudian sampai ke Pangkal Pinang dengan jarak kurang lebih 290 km. Itu saya isi full lagi di Pangkal Pinang. Jadi didapatkan data konsumsi bahan bakarnya itu hanya 15 km per liternya. Ya, lebih tepatnya itu adalah 15,6 km per liter. Ya, untuk bahan bakar yang saya gunakan adalah Pertalite. Dan bagi saya mobil ini udah sangat irit banget untuk dipakai harian. Dan sekarang juga saya pakai harian untuk kerja dari Pangkal Pinang menuju ke Bangka Tengah. Nah, berkendara di Daihatsu Cherin saya ini itu sangat enak sekali teman-teman ya. Karena kenapa? Saya nggak takut kegerahan ketika cuaca panas. Kemudian ketika hujan saya tidak takut kaca depan saya berembun. Karena AC di mobil Daihatsu Cherin ini masih dingin teman-teman ya. Saya kaget. Anggapan saya waktu itu beli mobil ini Daihatsu Cherin ini itu AC-nya udah nggak ada lagi teman-teman, atau nggak fungsi lagi. Karena saya bisa maklumi lah, mobil tahun 87 udah bisa jalan aja udah saya maklumi. Dan ini tahun 87 AC-nya masih jalan, kelistrikannya masih jalan semua teman-teman. Jadi masih spesial kondisi dari mobil ini ya. Walaupun ada beberapa kerusakan tadi yang ketika dibenahi itu agak merogoh kocek yang sangat dalam. Saya pribadi itu udah habis kurang lebih sekitar 6 juta lebih, hampir 7 juta untuk perbaikan mobil ini. Dan hasilnya memuaskan teman-teman ya. Sangat puas sekali saya mengendarai mobil ini. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya ada dana minim tapi pengen punya mobil ya buat keluarga kecilnya, atau sekedar buat kerja yang jaraknya jauh, tidak mau kehujanan, kepanasan ya, saya sarankan ambil mobil tua. Mobil tahun 80-an itu udah murah-murah teman-teman ya. Mobil tahun 70-an pun udah murah banget. Jadi teman-teman pinter-pinter aja nanti cari-cari mobil tua di tahun segitu. Pokoknya ketika teman-teman mau beli mobil tua, hal yang perlu teman-teman perhatikan itu bukan mesin maupun transmisinya teman-teman, karena dua komponen itu dapat diperbaiki. Nah, yang penting itu adalah body shell-nya, rangka mobilnya teman-teman. Pastikan ketika teman-teman cari mobil itu jangan yang keropos bodinya teman-teman ya, karena untuk perbaikan bodi yang keropos itu lebih mahal ketimbang perbaikan dari mesin dan transmisi teman-teman. Mobil ini sendiri catatan dari saya itu adalah dari radiator teman-teman ya. Jadi mobil-mobil tua itu biasanya dia di bagian radiatornya itu kecil-kecil teman-teman. Entah itu mobil Daihatsu Cherin, Toyota Starlet, Suzuki Amenity, Suzuki Forza ya, itu rata-rata di bagian radiator itu kecil ya. Nah, radiator yang kecil ini bisa teman-teman akali dengan mengganti radiator yang lebih besar. Contohnya, kalau di Daihatsu Cherin biasanya diganti oleh teman-teman komunitas menggunakan radiator Daihatsu Zebra. Atau teman-teman juga bisa menambahkan kipas yang lebih kencang putarannya. Contohnya, bisa menggunakan kipas Karimun untuk bagian kipas radiator agar sistem pendinginannya itu lebih optimal teman-teman ya. Mungkin itu aja dulu teman-teman review saya mengenai mobil saya ini. Nanti
interior dari mobil saya, tampilan eksterior, kemudian bagian mesinnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton vlog singkat saya ini. Saya doakan semoga teman-teman bisa juga membeli mobil impiannya ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.